dengan with integrity. Istilahnya Jadi susah banget tuh. Apa itu shifting with integrity? kalau dibilang susah gampang kali Papi. Karena ini merupakan dasar. Kita kan mau balik lagi nih ke awal nih Papi. Undang-undang dasar. Cuma balik ke dasar, kita balik ke basic. Jadi sebelum kita, istilahnya kalau di awal itu sebelum kita melakukan sesuatu lebih jauh lagi, jadi kita harus punya kayak pilarnya dulu Papi. Jadi kalau kita bangun rumah, kita kan harus punya fondasi dulu. Jadi kalau fondasinya udah kuat, nanti tinggal ya seterusnya apapun yang kita kerjakan, kita tahu nih apa yang kita harus berikan, apa yang kita mau lakukan itu sudah sesuai nih dengan sistem integritasnya kita pribadi ataupun ya yang diinginkan oleh company gitu, atau kita sebagai bagian dari yang living ya. Ada sebetulnya karena memang kita kan punya apa ya namanya ya komunikasi. Makasih Kak Dera, komunikasi kita yang living untuk tahun 2024 itu adalah shifting. YL make a shift. YL make a shift. Shift itu kan berubah ya, bergeser. Jadi ini adalah tahunnya di saatnya kita siap-siap harus berubah. Ya, berubah tentu kita harus berubah ke yang lebih baik lagi. Disitulah makanya kita tambahin berubah dengan integritas nih. Nah, integritas ini kan adalah sesuatu yang positif ya, sesuatu yang memang mengandung kejujuran, keutuhan, kemauan gitu kan. Dan itulah yang kemudian kita harapkan perubahan ini terjadi di diri teman-teman sekalian. Jadi katanya tadi Kak Yuni bahwa kita harus diawali dengan fondasi yang benar. Nah ini kan pas kebetulan awal tahun kita kayak udah yuk kita balik ke nol lagi. Oke, ya kan? Balik ke nol lagi kita kalau kita melihat mawas diri lagi, kita ngaca lagi apa sih yang kurang, apakah saya sudah cukup membawa nilai-nilai integritas dalam kehidupan saya di dalam menjalankan yang living, dan apakah saya siap bergeser, berubah dengan integritas yang lebih baik. Oke, jadi diri kita ini anggap aja sebuah gelas ya Papi. Jadi kita akan kosongkan dulu ya semua yang 2023 kemarin. Jadi kita mau isi yang baru, jadi dengan hal-hal yang basicnya dulu ya, gitu ya. Kita mulai seperti yang ada di layar nih. Kita kan shifting with integrity, Papi ya. Betul. Kita mau langsung aja nih kasih ke kakak-kakak brand partner yang living ya. Coba dia tidak mau berubah. Coba Papi. Tadi mau loh, sebentar. Ini kayaknya baterainya juga sudah habis. Geser aja sendiri. Kebetulan ada di depan saya. Nah. Ini dia nih teman-teman. Kalau kita lihat bahwa ini ada gambar jaringan gitu ya, terus ada shifting with integrity. Kita pengen tahu juga sebenarnya teman-teman tahu nggak sih apa sih yang dimaksud dengan integritas itu? Bagaimana teman-teman melihat aset sebenarnya di dalam jaringan teman-teman itu apa saja sih? Atau nggak, boleh nggak komentar teman-teman di sini? Kalau punya upline pengennya seperti apa? Ada yang mau komentar upline itu kayaknya seharusnya bagaimana sih menurut teman-teman kalau punya enak ya kalau punya upline itu gini gitu, suka ngasih kue misalnya atau apa gitu loh Yud. Kalau aku misalnya kalau punya upline nih Papi ya, kayak Papi kan misalnya upline aku ya, aku mau yang mengayomi aku, jadi nggak boleh lepas dari aku Papi. Posesif ya. Itu namanya posesif dong ya. Tidak begitu ya. Nah kalau teman-teman apa nih? Boleh, kalau boleh langsung aja share ya kalau mau. Di kolom komentar seperti ya. apa sih gitu kan pengennya punya upline. Tapi kalau sebenarnya kita bicara mengenai aset itu sebenarnya juga bisa jadi apakah itu upline salah satu aset gitu ya. Kalau kita lihat aset apa sih yang pengen dimiliki sama teman-teman sebenarnya? Nih. Pasti kamu pengen yang ini kan Yun, aset income. Siapa di sini yang pengen asetnya income? Saya juga gitu. Kalau kata Kak Stasia nih Papi, upline-nya standby di jam kerja. Waduh. Upline fast respond. Benar. Terus siapa lagi tuh? Keren tuh dua-duanya bisa sini. Memang harus standby, fast respond gitu kan, itu benar. Terus apalagi Kak Desi kali mau kasih masukan atau Kak Dera seperti apa sih si upline yang diinginin gitu ya. Nah, coba teman-teman sekarang seperti ini. Kalau teman-teman posisinya sekarang juga upline-nya dari somebody dong. Ya kan? Sekarang apa nih? Misalnya ranknya katakan star atau senior star. Star dulu deh. Pasti punya kaki-kaki di bawahnya kan? Iya. Nah, berarti kayak Kak Stasia pengennya standby di jam kerja. Kak Stasia sendiri standby nggak di jam kerja buat downloadnya? Bisa nggak di standby untuk ayo, atau Kak Dino Oil nih. Dino Oil, apakah fast respon sama timnya?
Jadi sebenarnya penggambaran apa yang kita inginkan dari seorang upline, Yes. sebenarnya itu gambaran yang diinginkan downline dari kita. Ke kitanya ya, berarti Ya kan? ya. Berarti Oh, kita juga harus walk the talk dong. Kalau kita bilang upline itu harus fast respond, kita juga harus fast respond. Gitu ya. Jadi itu merupakan salah satu aset benar si upline. Nah kalau income sendiri teman-teman bayarannya gimana nih? Aset nggak? aset dong. Kita punya income, apalagi kalau income-nya dapat dari yang living nih tiap bulan. Semakin Pas buka rekening kan orang yang semakin tinggi semakin besar nih gitu ya. jelas dong, jadi aset juga Jadi dong. aset dong, kan bisa untuk Nanti untuk mengembangkan bisnis lagi, ya kan? Jadi income adalah aset benar ya. Terus kalau selanjutnya customer asetnya aset juga. gimana? Ya misalnya kita belum mendapatkan tim baru, tapi ya mungkin kita bisa tawarkan teman-teman yang belum join bersama kita sebagai brand partner. Ya tadi untuk bulanannya kita, misalnya kita kejar OGP, misalnya Papi, atau untuk PV-nya kita, jadi bisa menutupi gitu loh. Berarti aset banget, benar nggak aset juga termasuk. Setuju Iya, nggak? selalu kasih semangat Dan solusi. dan solusi. Aktivitas kalau kita Berarti lagi mentok, benar. Siap ya Kak Dora ya Kak untuk Dera. Kak Dera selalu kasih semangat dan kasih solusi juga ke domain-domainnya. Sip, mantap. Nah, setelah customer, nah ini dia nih, tadi yang kita omongin downline. Downline aset nggak sih? Bener, aset dong Pak. Aset. Aset dong. Kenapa aset? Karena dari downline kita tahu nih bakal akan jadi leader-leader juga untuk membantu kita untuk naik ranking lebih tinggi lagi. Jadi kita kalau kita sudah benar istilah menduplikasi ilmu yang kita punya Papi untuk downline-nya kita, mereka juga ternyata punya sifat leadernya juga. Kita berarti kan istilahnya memunculkan leader-leader baru nanti di Business builder ya kita ya di situ bangun leader. Benar, karena memang kita kalau kita menjalankan bisnis yang living dan kita berharap untuk selalu naik rank dengan berarti adanya kenaikan income tadi, berarti kita harus membesarkan downline kita dong. Jaringan kita harus kita banyakin. Kalau kita nggak punya ya udah kita di situ-situ aja. Saya pengen punya pendapatan seperti itu gitu kan, tapi saya nggak menambah downline saya nggak saya bina. Ya udah, itu edukasi juga bagi sekedar impianmu saja. Jadi, jangan dong ya. Nah, downline jadi merupakan aset, bener banget gitu. Nah, apalagi ini yang tadi teman-teman bilang, saya pengen upline-nya fast response, saya pengen dia, apalagi tadi katanya selalu standby di jam kerja. Terus yang terakhir adalah masih semangat dan sebagainya kan motivasi. Nah, itulah upline. Berarti punya upline yang mumpuni itu juga aset. Ya, kalau misalnya nih teman-teman ya, pada saat ini tidak punya aset upline saya nggak ada mumpuni, nggak ada yang amanah, yang ada tuh jauh banget di sana, di luar kota, katakan adanya di Jakarta, misalnya teman-teman di sini dari luar Jakarta misalnya ya, apakah kita selesai dan berputus asa? Jangan dong harus. Jangan dong, karena kalau gitu berarti kita adalah orang yang bisa kita harapkan sendiri. Oh, berarti mengandalkan diri kita juga ya. Mengandalkan diri kita dong, ya kan? Kita kan yang pengen income-nya, kita pengen jalan-jalannya, ya kan? Ya berarti kita lah yang harus berusaha. Berarti kita yang jemput bolanya nih sekarang. Kita yang jemput bola ya. Nggak ada upline, saya nggak tahu harus gimana. Ya udahlah, saya give up aja. Nggak dong. Ini kan ada jalan pintu yang sudah kebuka, namanya yang living. Ternyata memang pasti ada lika-likunya nih, kok ada upline, kok begini, oh ya udah saya akan belajar seperti apa sih seharusnya upline, ya kan, tinggal cari downline dan kita mau bisa pelajari kan, gitu Kak Yuni. Keren Papi, ini kayaknya semakin panas ya Papi ya. Padahal lagi hujan loh, di sana hujan nggak teman-teman? Oh iya, kita belum nanya kabar teman-teman ya. Gimana situasinya Kak Kaska? Situasi gimana Kak Sasia, Kak Rizka? Tapi ini ada Kak Dera nih Papi. Kak Dera bilang apa Kak Dera? Aset apa dia bilang? Tadi kan willingnya Kak Dera kan punya upline yang selalu kasih semangat dan juga solusi nih aktivitas kalau kita lagi mentok. Nah, betul. Kemudian tapi beliau terkendala ternyata nih Papi, kalau member-member saya ini nggak pada minat bisnisnya. Bagaimana ya? Apakah sedikit atau banyak member downline itu pengaruhkah gitu? Iya. Pasti sedikit banyak downline itu berpengaruh gitu ya kan ke atas besar kecilnya OGV dan kemudian mempengaruhi rank. Nah, berarti Kak Dera mungkin memang belum ketemu orang yang tepat. Pertama adalah kegiatan mengenroll itu kan kegiatan wajib tiap bulannya. Berarti Kak Dera harus punya target berapa banyak harus saya enroll. Tapi yang kedua yang harus dilakukan
aktivitas, seberapa kita mengaktifkan downline kita. Jadi mengenroll saja itu tidak cukup, ya. Kita harus kemudian masing-masing kita enroll ini kita bina dong, kita buka mindsetnya dong, ya kan. Terus kemudian kita buat mereka at least mau beli produknya setiap bulan atau menjadi IR, atau yang paling bagus adalah kemudian mencetak business builder dari dia. Tapi kalau tadi memang belum ya, tapi tadi kita bisa namanya retention, jadi menggalakkan mereka untuk belanja setiap bulannya, jadi nggak berhenti di sini ya, Kak Deranya ya. Yes, berarti yang dilakukan apa tuh kalau kita pengen dia belanja tiap bulan? Berarti kita harus menginformasikan, misalnya ada promo-promo yang living, kemudian kita ada program namanya belanja bulanan, yaitu Essential Reward atau IR kita sebutnya. Kita kan juga ada promo juga nih, 120 PV nih dapat free oil gitu kan ya. Jadi ada benefit-benefit lebih yang nanti Kak Dera bisa ceritakan ke downline tadi. Memang beliaunya belum ingin mencoba bisnisnya aja yang living, tapi memang cinta dengan produknya. Benar. Karena kita nggak tawarkan yang produk-produk kita ya, misalnya yang consumable ya, yang selagi kita galakan ya, seperti ini share juga belum. Jadi istilahnya selalu ada repurchase setiap bulannya, dan kita bisa tawarkan mereka sebagai member IR-nya kita. Jadi nggak akan putus tuh, karena kan banyak banget benefit dari IR itu sendiri sih sebenarnya Pak Api. Iya, dan itu yang tadi yang kita bilang juga bahwa kita sebagai seorang upline gitu kan, kita harus selalu memberi semangat. Tadi Kak Dera juga bilang begitu kan. Ya, willing ke upline-nya. Upline-nya harus memberi semangat, berarti kita sendiri juga harus memberi semangat. Dan kita harus keep mencari siapa orang yang tepat di bawah sana yang bisa kita develop menjadi builder. Gitu Kak Dera. Jadi kita nggak kerja sendirian. Kalau kita cuma ngumpulin dan kita belum nemu nih, ya kita masih kerja sendiri itu. Kita harus bagaimana mengubah mindset mereka sehingga mereka kemudian, waduh saya pengen dong naik jadi senior star, aduh saya pengen dong naik menjadi eksekutif. Nah kita sambut tuh orang-orang yang seperti itu. Benar. Dalam artian bukan mengesampingkan orang-orang yang tidak pengen menjadi builder. Katakan mereka cuma pengen jadi user ya. Tadi Pak Yuni bilang, ya udah semangatin aja IR-nya kayak atau apanya kayak dengan kita kasih edukasi mengenai produknya yang living. Jadi enroll itu sebenarnya sebagai awal, jadi bukan akhir Pak Pia. Betul dong. Jadi itu titik awalnya kita untuk membangun jaringan yang. Yes, betul banget. Dan ini ya, company ini juga aset, karena kita di sini yang living itu kayak gini, kita selalu ngasih edukasi. Ini kan aset loh buat teman-teman untuk nambah ilmu. Terus kemudian kita juga punya challenge yang kemudian akan membuat menarik, bisa menggairahkan teman-teman dan menggairahkan tim di dalamnya ya, di ini ya. Benar. Sehingga mereka begitu mengikuti challenge akan bertumbuh tuh. Benar. Dan salah satu challenge yang lagi berlangsung nih Pak Pia, yaitu OWL Party tentunya. Udah bulan berapa nih tadi? Berarti Desember mulainya ya? November. November. Tapi Desember untuk mulai perhitungannya. Desember mulai perhitungan, berarti sini udah mau bulan kedua, dikit lagi habis bulan keduanya, berapa hari lagi? Maret, iya. Bulan kedua kan tinggal 1 hari lagi. Kan berarti ada challenge-nya di bulan kedua juga kan. Nah, ingat tuh teman-teman. Gitu ya, company itu aset. Dan terus kemudian, nah ini pengembangan diri dong. Berarti kan teman-teman dengan siapa di sini yang merasakan ya, sebelum join yang living, kok kayaknya gila, aku malu banget nih kalau ketemu orang ngobrol, apalagi ngomongin bisnis, aduh gitu kan. Nggak berani ngomong depan orang banyak. Nggak jago jualan deh, gitu kan. Jualan gorengan yang jago aja nggak bisa, apalagi jualan oil, gitu kan. Nggak ngerti produk. Terus tiba-tiba kok sekarang, kok makin lancar lo ngomong. Itu salah satu pengembangan diri mungkin yang secara nggak sadar sudah teman-teman punya sebenarnya di sini. Sebenarnya berawal dari gini Pi, kalau yang living kan berawal dari namanya produk. Kita pakai, ada tagline yang living kan, use it, kemudian love it, dan share it. Sebenarnya kan dengan mudah, tanpa harus kita mencari tahu secara teori, tapi karena kita sudah pemakai gitu Pak ya, sudah pernah mencoba produknya dan kita manfaatnya kita rasakan, kita dengan mudah untuk sharing ke teman-teman yang lain tentunya. Dan itu juga tanpa harus kita bicara secara teori gitu ya Pak ya, karena apa yang kita sharingkan adalah pengalaman kita sendiri. Jadi lebih luasa kalau kita bilang menceritakan kepada teman-teman yang lain. Ini nih Kak Yuni bilang, apapun yang kemudian kita coba dan sendiri dan kita rasakan, kita akan bercerita dengan jujur. Yes. Ya kan, kita bisa bercerita tanpa kita menipu. Karena kita memang itu yang kita rasakan. Nah, itulah salah satu integrity. Kejujuran dalam bercerita bentuknya ya. Tapi nanti kita
bicarakan lebih lanjut. Ya. Nah, ini Kak Yuni, jadi income, customer, downline, upline, company, dan pengembangan diri ini adalah merupakan aset buat teman-teman sekalian. Bagaimana kemudian mau make a shift, mau shifting untuk yang lebih baik, ya aset-aset ini harus dimiliki. Oke, jadi kita bungkus dulu ke 6 ini ya Papi ya. Bungkus, punya nggak ya gua gitu, oh Ya. income oke, customer ya downline, upline, nah itu yang kita pikirkan. Teman-teman bisa cari tahu sendiri ya nanti ya. Betul. Dari 6 ini yang mana sih yang saya sudah istilahnya menggunakan secara optimal Kak? Yes. Kemudian, kalau company misalnya udah sering-sering datang Kak ke trainingnya yang living gitu kan, untuk upline, sudahkah mencari upline-nya, bercerita lebih lanjut gitu kan? Yes, betul. Jadi banyak hal yang bisa kita gali dari ke-6 aspek ini ya Pak ya. Yes. Tapi ini kan ada hal-hal yang di luar kontrol kita ya, misalnya kayak customer, downline walaupun kita bisa mengontrol, dia antara kontrol dan tidak kontrol, kita bisa mengontrol, tapi kemudian mereka adalah masing-masing individu yang mungkin di luar kontrol kita ya kan. Upline pun demikian, company pun demikian gitu kan. Pengembangan diri itu masih bisa kita kontrol gitu kan. Income juga mungkin ya masih bisa kita kontrol atau kita pengaruhi lah di situ dari hasil dari income. Tapi ada satu hal yang benar-benar sebenarnya bisa kita kontrol dan itu merupakan aset paling utama lo Yuni. Oke. Itu adalah integritas. Asetnya namanya integritas. Benar, itu ada di dalam diri kita dan kita bisa mengontrol, kita bisa mengembangkan kalau kita mau. Berarti membangun integritas ini dari diri kita sendiri sebenarnya, awalnya ya? Betul. Jadi kayak misalnya tadi income, upline, downline, company itu akan nothing kalau kita nggak punya integritas. Oke, seru nih kayaknya. Ya kan? Seru banget kan nih, integritas itu penting banget ya teman-teman. Jadi dengan orang yang kemudian dia mempunyai integritas, sebenarnya apa sih ya yang dipengaruhi dari si integritas ini? Kita lihat nih. Jadi orang yang dengan punya integritas kalau di tempat kerja itu adalah seperti ini nih. Orang tersebut reliable dan dependable. Ini yang tadi teman-teman saya tanya, apa sih upline yang dipengenin seperti apa, dan berarti diri kita nih kalau berintegritas seperti apa sih? Kita ini bisa dipercaya dan bisa depend on. Apa ya depend? Diandalkan. Jadi bisa diandalkan. Jadi misalnya kayak ada downline yang bertanya, saya mau tahu dong kalau misalnya IR itu gimana sih caranya dia tahu? Dia bisa sumber informasi edukasinya ada ya. Ada gitu kan, dia saya minta tolong dong, kebetulan saya lagi nggak bisa, anak saya lagi sakit dan ada barang yang bisa harus saya ambilkan, kebetulan kamu lagi mau ke Jakarta Experience Center, saya minta tolong misalnya Surabaya. Nah terus dia bisa dia selalu siap sedia, dia reliable, bisa dipercaya, bisa diandalkan. Oke. Terus dipercaya nih. Tentunya karena kan orang kadang-kadang susah percaya sama orang ya Pak ya. Jadi membangun kepercayaan orang ke kita juga sulit, dan kalau kita nggak punya integritas, tadi dasarnya nggak ada ya mana tahu nanti ya mungkin kita nggak bisa percaya sama orang lain nantinya Pak. Katakan misalnya tidak gini, kita bukan membodohi, mengakali downline deh. Kan downline gua nggak tahu nih, dia biasanya cuma beli-beli doang, apalah yang kita manfaatin dari dia. Ya kan, terus begitu ketahuan hilang percaya nggak? Jelas dong. Ya kan, kalau udah hilang percaya, dia pasti akan sedikit-sedikit bohong nggak ini orang, jujur nggak ya ini orang, gitu kan? Itu sama kayak kalau waktu zaman dulu istri saya pertama kali, saya pergi main-main, pas pulang saya bilangnya bekerja, pas ketahuan. Setiap saya bilang saya bekerja, tidak dipercaya. Butuh waktu lama itu. Ada rumah tangga di sini ya. Ada pembicaraan rumah tangga sedikit gitu kan. Nah itu yang trustworthy itu harus dibangun teman-teman. Terus ini apa nih Kak Yuni? Open communication, berarti komunikasinya ya tadi ya terbuka lah kita ya Papi. Jangan nggak ada itu tutup-tutupin. Misalnya kita punya promo, jangan di-keep sendiri gitu ya mungkin ya Papi. Benar. Kita punya misalnya kayak tadi challenge Wild30, di-share lah ke teman-teman, maksudnya timnya, ya memang sepertinya kamu bisa ikut nih. Kita harusnya mengajak, mengencourage mereka ya untuk ikut serta dalam setiap challenge yang ada yang living. Jadi kita membuka pembicaraan itu terbuka ya. Benar, pembicaraan itu lebih terbuka, jadi kayak transparan, nggak ada yang ditutup-tutupi. Satu komunitas itu tahu setiap ada informasi baru, itu paling enak sih, karena kemudian Kemudian kalau itu sudah terbuka, akhirnya orang-orang akan, oh iya kok saya tahu memang dia sudah bicara, saya tahu kok dia memang selalu begini. Jadi kita sudah
downline kita sudah melihat bahwa kita orang yang bisa diandalkan dan selalu terbuka untuk segala sesuatunya, nggak ada ditutup-tutupin kayak Kak Yuni bilang tadi. Nah, kemudian respectful, kemudian honest dan patient. Otomatis ini harus kita punya juga sebenarnya Pak Pia. Kita sebagai individu ya kita mungkin punya pendapat yang sangat berbeda mungkin karena kita kan istilahnya organisasi kan punya berapa karakter orang ya Pak Pia. Ya, 30 orang ya 30 karakter, 100 orang dalamnya ya 100 karakter yang teman-teman akan hadapi gitu kan di dalam organisasi. Untuk itulah apapun yang terjadi nanti di dalam timnya harus tadi punya respectful, berarti saling menghargai satu sama lain, kemudian saling tadi jujur itu penting banget. Benar. Ya. Kemudian sabaran. Karena ya tadi karena karakter yang kita mungkin beda-beda, ada orang juga yang punya mungkin penerimaannya yang beda-beda. Ini kita sabar untuk menjelaskan mungkin ya Pak Yuni itu suka sabar sama saya. Enggak, maksudnya sama loh, tapi saya punya passion loh. Nah ini strong work ethic ini ya, kita harus mempunyai, dimana akhirnya kalau kita punya strong work ethic yang akan dihasilkan adalah kerja sama tim yang emang bagus, solid ya, solid, kuat, karena dia work ethicnya sudah tinggi nih, jadi apapun yang kemudian dikerjakan oleh si orang yang dengan integritas tinggi ini pasti akan hasilnya bagus. Dan kalau memang akhirnya banyak sekali orang-orang berintegritas di dalam jaringan, satu kolektif kerjaan dalam jaringan ini pasti akan bagus Kak Yuni. Ya kan? Terus kemudian action responsibly. Berarti dia harus bertindak secara bertanggung jawab. Ya, jadi apapun yang dilakukan ada tanggung jawab. Ketika kita mau posting sesuatu, kita tahu bahwa ini sudah tidak melanggar conduct. Ketika kita mau bikin IG ads, kita tahu bahwa ini sudah sesuai aturan dan kita bertanggung jawab itu atas apa yang kita lakukan. Atau ketika kita meminta downline kita untuk melakukan sesuatu, kita juga harus tahu bahwa hal-hal tersebut adalah sesuai dengan koridor dan dapat dipertanggungjawabkan. Yes, benar. Nah, make some decision. Harus membuat keputusan. Ya, keputusannya yang masuk akal ya, make sound itu apa namanya ya seperti itu ya, keputusannya yang baik, yang masuk akal dan memang bisa diimplementasikan dan dipertanggungjawabkan juga. Nah, itulah make sound decision, karena pasti seorang leader, business builder, atau siapapun teman-teman yang memang berniat untuk menjalankan bisnis yang living, pasti harus mengambil keputusan di suatu titik. Ya, even maksudnya dengan situasi segala apapun bentuk situasinya Pak Pia. Ya. Istilahnya kita kan nggak kondisinya selalu baik gitu kan ya. Even di organisasi gitu Pak Pia, pasti ada naik turunnya. Nah, disinilah seorang leader itu diharapkan membuat keputusan yang memang bijak, kurang lebih bijak Pak Pia. Yang kita maksud tadi kan udah ada aksi yang tanggung jawab, tadi setiap keputusan pun dilakukan dengan bijak sama nantinya ya. Setuju. Nah ini yang terakhir nih. Jadi yang terakhir ini adalah high quality service. Gitu karena siapapun kita, biasanya kerja dimanapun kita, pasti ada sisi servisnya. Ya, kan? Apapun bentuk kerjaan kita ya Pak ya, semuanya ada bentuk servisnya. Katakan di rumah tangga pun kita pasti ada sisi servisnya. Suami ke istri, istri ke suami, orang tua ke anak, anak ke orang tua. Ya kan? Waktu kecil kan sering ya sama bapak kita, tolong bersihin kolam, tolong bersihin, itu bukannya servis ya. Kita pun servis orang tua kita, ayo bersihin gitu. Tapi misalnya kalau di dalam organisasi ya pasti memang ada sisi servis, kayak kita ke customer, kita ke downline pun sebenarnya ada sisi servis. Downline ke upline juga pasti ada sisi servis. Katakan upline misalnya, kita mau buat event nih, tolong saya pengen kamu bagian perlengkapan ya, kamu bagian pendaftaran ya. Nanti pasti kita ada saat-saat di mana kita memang menservis gitu kan. Nah itu yang akhirnya kita harapkan terjadi gitu ya. Kita mendapatkan servis yang baik buat seluruh organisasi. Dan kalau ini sudah terjadi gitu ya, semuanya ini terjadi, tentu pasti akan membuat tim komunitas kita menjadi kuat. Ya, pertama dari diri kita sendiri nih Yun, yang melakukan ini, katakan gila ya capek ya kalau gua sendiri. Cuman kalau kita selalu konsisten melakukan hal-hal ini, kan akan kebaca sama orang. Benar. Akhirnya itu menjadi value, menjadi nilai-nilai, menjadi culture di dalam komunitas itu gitu loh. Dan akhirnya akan nular gitu. Seperti kayak terduplikasi tapi secara yes, betul banget. Seperti itu. Jadi kita akan punya suatu tim yang kuat karena semuanya berintegritas. Wah.
Benar-benar powerful kayaknya Papi ya. Nah ini 6 lagi benefit gitu ya, yang tadi culture itu yang sudah terbangun kalau kita punya integritas ya. Ini terbangun di dalam komunitas kita nih, apa sih? Nah itu apa tuh yang pertama? Kita akan bisa mengembangkan atau istilahnya punya ya sisi leader yang lebih baik nanti ya Papi ya. Jadi Jadi ini istilahnya punya karena yang tadi aku bilang, karena culture-nya sudah terbangun dengan integritas yang baik, jadi satu jaringan ini berintegritas, ya berarti mereka punya strong work ethic, mereka bekerja dengan jujur, mereka dipercaya customer gitu kan, mereka orang yang reliable. Siapa yang nggak mau menjadi bagian dari komunitas itu? Ya kan, dan orang-orang mau kan? Pasti mau. Mau kayaknya nih, gue percaya banget deh sama jaringan ini gitu ya. Orang-orangnya juga menyenangkan. Dengan kita akhirnya masuk ke dalam jaringan itu, semakin banyak orang yang masuk ke dalam jaringan itu, kita akan promote better leader. Kita leader-leader kita akan bisa naik ranknya, dan kemudian mereka tidak hanya naik ranknya, tapi mereka disupport dengan orang-orang yang berintegritas. Oh, berarti yang hasilnya nanti ya. Hasilnya. Kita melihat hasil leadernya lebih baik pastinya yang jadi kita ya. Nah, yang kedua itu kan berarti dia membantu untuk membuat lingkungan kerja di dalam komunitas yang lebih positif loh, Yun. Nggak ada julid-julitan berarti ya, Papi? Mungkin julid agak susah. Mungkin julid setelah. Ya, tapi julid-julidnya bisa diredam gitu ya. Oh, ada julid gitu ya, tapi bisa diredam mungkin ya. Bisa diredam dong, karena kan memang akhirnya mereka open communication gitu kan, terus mereka jujur, terus mereka tadi work ethic-nya bagus, memberikan pelayanan yang baik ke atas dan ke bawah. Jadinya memang positif, lingkungan kerjanya di komunitas itu enak banget. Otomatis ya orang-orang dalamnya juga karena nyaman tadi ya akan bertahan lama gitu. Bahkan akan berkembang gitu. Itu bagus banget. Oh, pokoknya Kak Yuni tadi. Karena memang kalau yang saya lihat pengalaman saya di multi level marketing gitu, di direct selling, bahwa jaringan yang menjadi solid kalau kemudian orang-orangnya nyaman berada di jaringan itu. Ya, dia tidak mau pindah karena bukan saja karena company-nya, tapi karena komunitasnya. Gue udah enak banget, gue kayak nemu keluarga kedua. Karena company itu dilihat nomor 2 Papi. Iya betul. Komunitasnya dulu ya, komunitasnya dulu. Komunitas gue kayak apa nih? Kalau udah keren, udah berintegritas, ada positif work environment, ngapain gue pindah? Ngapain gue cari yang lain? Karena ini udah kayak keluarga. Yes, ya kan? Dan itu yang bertahan lama loh teman-teman. Nah, terus yang ketiga nih kayak ini, dia mempromosikan ethical approach decision making-nya, pengambilan keputusannya pun beretika gitu loh. Maksudnya kemudian ketika apapun kan pasti kita punya sesuatu hal di mana kita harus mengambil keputusan, benar ya Kak Yuni ya. Nah, untuk mengambil keputusan itu kita tahu pola pikirnya harus seperti apa. Pasti kita harus mengedepankan kejujuran, ya kan? Terus kita mengedepankan apa sih aturannya. Bagaimana sih kalau saya mengambil keputusan seperti ini, itu semua sudah otomatis terpikir. Benar. Karena tadi udah dibangun tadi ya di awal yang tadi dibilang kan sudah lingkungan yang baik, kita belajar juga pengembangan diri juga di dalamnya, ya hasil tadi ini nanti. Jadi bisa tadi kita membuat keputusan itu dengan bijak nantinya. Betul. Walaupun memang setiap apapun yang dari awal nih kita belajar, oh ini salah nih keputusan ini. Jadi karena tadi punya environment yang positif yang tidak menjudge gitu ya Papi ya. Jadi dia berkembang jadinya nggak takut membuat keputusan nanti di masa depan. Oh betul. Ini yang benar nih gitu kan. Karena saya sudah banyak belajar di tim saya seperti ini. Gitu. Jadi itu gunanya punya lingkungan yang positif. Positif benar. Dan kemudian yang selanjutnya adalah kayaknya ini ya, mengembrace, mengayomi diversity, dari perbedaan, terus kesetaraan dan inclusion itu dijaga di dalam komunitas tersebut gitu ya, dengan orang yang penuh dengan integritas tersebut. Akhirnya hal-hal seperti ini tidak menjadi kendala, karena mau lo orang Medan, aku orang Jawa, itu orang mana, kita kayak satu aja. Keberagaman itu indah sebenarnya. Dan punya pola pikir yang beda-beda juga bisa, karena kita banyak brainstorm gitu. Karena kan kemungkinan ada value baik yang dibawa, itu kan kita jadikan satu kan bisa menjadi lebih kuat gitu ya. Dari kesetaraan itu ada dan inclusion itu terjadi begitu. Terus yang kelima, nah itu dia strong dan resilient team yang tadi saya bilang bahwa timnya akan menjadi solid karena mereka percaya pada masing-masing upline-nya. Dia sendiri pun dipercaya sama downline-nya. Downline-nya kan
juga upline-nya Sabadi, dia percaya lagi sama bawahnya. Benar. Jadi itu strong banget itu loh, enak banget. Jadi enak untuk mencapai goal juga Papi, karena Benar. kita punya standarnya yang masing-masing. Oh, kita punya standar masing-masing karena mereka sudah punya pola pikir yang ke arah sama. Betul. Jadi istilahnya untuk tinggal untuk mencapai goal itu ya karena sudah solid ya Papi, ya kejar bareng-bareng dong tadi. Karena saya udah punya standar, kita mau kejar ini, ya udah bareng-bareng. Jadi kerjaan yang tadinya terasa berat, ya karena kerjaan sama-sama ya kan, ya tadi kan kalau ada orang support kita kayak merasa lebih ringan kan kita jalannya Papi ya. Kalau zaman dulu nih, orang zaman dulu soalnya kan. Oh iya. Bilangnya gini. Kita bilang ringan sama dijinjing, terus lanjutkan. Ada yang tahu bisa lanjutkan? Ringan sama dijinjing. Kamu tahu ya? Nggak tahu. Coba. Mungkin ada kakak sini yang dulu jago bahasa. Katanya berat sama dipikul. Berat sama dipikul. Pada tahu loh. Oh, dipikul ya? Berat sama dipikul, ringan sama jinjing. Iya sama, kembali. Kata dia itu loh. Dibenerin loh Papi. Papi kayak Kak Stasia juga orang zaman dulu. Nggak masuk pada ngomong aku. Enggak, mereka lebih belajar bahasa daripada dirimu. Gitu. Kalau tidak belajar ini kelewat nih kayaknya. Kelewatan kayaknya bahasa Indonesianya ya. Nah, yang terakhir adalah bahwa akhirnya benar-benar membangun dan memelihara kejujuran di dalam diri dan satu sama lain di dalam komunitas. Gila nggak tuh, Yun? Gila banget, Pak. Gila. Jujur, kita aja suka nggak jujur ya. Kamu suka nggak jujur kan sama aku? Ya. Nggak ada jujur sih, termasuk dalam mengutarakan pendapat. Jujur seperti Ibu Yuni. Karena saking jujurnya. Saking jujurnya benar sih. Ya, gitulah. Nah, ini adalah 6 hal gitu ya. Kalau teman-teman akhirnya berhasil membuat integritas, tadi kan kita shifting gitu ya, berubah, tapi ayo kita mulai dari diri kita dengan memahami apa sih integritas itu gitu, dan apa sih pengaruhnya kemudian dalam diri kita dan bahkan dalam tim tempat kita bekerja. Ternyata oke banget. Dahsyat rasanya. Selanjutnya, nah ini dia nih, kalau sudah terjadi integritas sebenarnya terlihat apa sih di dalam keseharian kita di komunitas. Tadi kan udah dijelasin sih, saling menghargai opini orang lain atau sesama timnya kita. Jadi kalau ada konflik itu ditangani dengan lebih jujur dan saling menghormati. Jadi sebenarnya mengutarakan kita beda pendapat, tapi kalau lagi tim ya udah gontok-gontokan di situ pokoknya. Setelah dari situ udah gitu ya. Udah tidak ada julid, tidak ada dendam. Di belakang ya pokoknya. Kita gontok-gontok aja kan dengan respectfully kan. Terus jadi role model teman-teman. Jadi kan tadi saya tanya sebenarnya apa ini, seperti apa sih yang dipengenin. Sebenarnya itulah yang seharusnya terjadi di diri teman-teman. Apapun yang teman-teman inginkan dari upline, tanya apakah saya sudah punya sifat itu, dan kalau sudah punya untuk diturunkan, kita jadi role model. Jadi kayak tadi kita bilang bahwa dengan punyanya integritas teman-teman itu ada macam-macam tadi, dimulai dari diri kita, yang lain nanti akan mengikuti. Kalau sekarang kayaknya gue belum segitu, ya udah deh, mulai dari diri saya, tim saya nanti akan mengikuti, ya kan? Nah itu sih, be a role model itu penting. Jadi terus kemudian be ready to work, ya udah, dan itu selalu siap kerja aja, karena memang di yang living ini teman-teman itu bekerja loh, ya. Jadi bukan hanya sambilan iseng-iseng, bisa aja jadi sambilan iseng-iseng bisa, cuman ya hasilnya pun yang ditransfer iseng-iseng aja deh, sambilan aja deh, ya segitulah keiseng-isengannya harganya. Jadi gitu, berganding lurus ya Papi ya. Berganding lurus ya kan, kalau kita memang benar-benar ready to work gitu ya, dan kita yakin kita punya integritas, kita bisa mengembangkan jaringan dengan baik. Nah, itulah saatnya teman-teman akan menuai hasilnya dari bekerja itu, ya kan, dengan up rank, dengan income tadi ya, tadi yang jadi aset, kemudian bisa ikut tadi benefit yang lebih kan, punya silver retreat gitu ya Papi, atau gold retreat atau platinum retreat, itu kamu pengen nggak Yud? Pengen dong. Teman-teman pengen nggak? Ada nggak sih yang udah pernah ikut retreat? Kalau belum, yuk kita canangkan tahun ini, mau nggak kita retreat tahun ini? Siapkan target, jadi
mungkin di kulkas gitu ya, biasanya kalau ibu-ibu kalau sambil masak itu target saya sekian gitu ya, target saya akan ke sini, akan ke Utah, akan ke Kroasia misalnya, atau kemana gitu Kita tujuannya di dia. kulkas maksud kamu. Iya, tiap kulkas. Nanti gosong loh masakannya, bayangin gila Kan ya orang di Utah. sambil buka, tiap buka kulkas gitu pas masak, oh iya tujuan saya jangan lupa ya, be ready to work gitu kan ya. Nah, iya benar. Oke. Nah, terus report unethical behavior ini sebenarnya ada di dalam kebijakan dan prosedur kita, bahwa memang pasti ada hal-hal yang mungkin tidak etis yang dilakukan gitu, atau yang melanggar kebijakan dan prosedurnya yang living atau di bawah conduct gitu ya. Nah, teman-teman silakan bisa dilaporkan dengan bayangan tuh bahwa bukan ih gila gue pengen lapor ini orang biar buka, tapi biar ada perbaikan juga di diri orang itu, di organisasi apa yang living secara nasional keseluruhan, semua orang semakin paham gitu sih sebenarnya. Nah terus sebab ada ini pepatah dulu atau quote ya, coba itu tinggal baca kan dia. Never sacrifice integrity for growth. ini gitu ya. ini banget sih, kena banget sih, Mati. kena banget soalnya gini, kita banyak orang ya, kalau kita lihat aja deh, saya nggak mau mulai ngomongin paslon 1, 2, dan 3. Siapapun pilihan teman-teman itu pasti sudah yang terbaik untuk teman-teman. Tapi misalnya kayak pemilihan, apapun itu, nggak usah paslon deh. Kadang-kadang kita mengorbankan integritas loh. Ya kan? Untuk mencapai tujuan biar saya yang kepilih. Ada integritas kita yang kemudian perbanding deh. Termasuk di jalan menjalankan yang living. Ya kan? Kayak misalnya dia, aduh, aku lagi butuh member baru nih, karena di challenge, secara challenge kalau kita mendaftarkan member baru dapat poin. Aku ambil aja nih KTP yang punya orang-orang, kebetulan aku dulu tukang ngumpulin KTP. Itu tukang apa ya? Ngumpulin KTP ya? Mungkin kakak-kakak ada yang tahu. Ada loh jual beli KTP, ada yang menyediakan tuh namanya didaftarin tuh si KTP, ya kan? Nah, didaftarin akhirnya ya udah, itu adalah dia sacrifice integrity-nya biar dia mencapai challenge itu. Ini kita bilang jangan pernah. Jangan teman-teman, karena sekali dilakukan kita akan dilihat tidak jujur oleh downline kita, dan downline kita akan berimplikasi, oh bisa begitu. Atau enggak ya hilang kepercayaan kita kepada kita sebagai apply-nya gitu. Benar, dan kita sebagai kampanye. Iya, apalagi kalau kita ketemu dengan downline yang jujur juga, punya integritas ya Pak ya. Nah, itu dia loh. Nah, akhirnya reputasi ini kan adalah segalanya dalam bisnis ya. Yes. Kalau sampai itu cacat, nah bagaimana tuh ceritanya? Kayak gini deh, teman-teman punya nggak sih cerita gitu ya, apapun itu, apakah berhubungan dengan penjual atau teman rekan bisnis, katakan penjual deh ke toko, terus kemudian ditipu, beli telur, katanya dapatnya 1 kilo, pas sampai di rumah ditimbang kok ternyata cuma 800 gram. 200-nya kemana ya? 200 kemana? Apakah akan kembali? Ini tadinya bisa jalan pulang gitu. Apakah akan kembali ke tempat itu, ya kan? Ini tidak. Tentu tidak ya. Misalnya pergi ke mana lagi, ke tempat main di amusement park, terus tiba-tiba alatnya pada rusak, padahal bayarnya lumayan mahal, bahkan ada yang kecelakaan. Apakah mau balik ke situ lagi? Pasti akan, jangan main ke sana lo, gila lo, kemarin ada yang jatuh lo dari mainannya, ya kan? Reputasinya rusak teman-teman. Apalagi kalau kita ini kayak direct selling, relationship marketing. Ya kan, itu begitu benar, begitu kita integritasnya kita kesampingkan dan kita berbuat curang, tidak jujur dan sebagainya, dan orang tahu, reputasinya hilang. Dan satu jaringan gede, lo jangan ke dia ya, gila yang dijual mosok airnya cuma separuh, jangan ke dia ya, mosok harganya misalnya. Karena informasi yang seperti itu cepat nyebarnya ya. Makanya integritas itu penting. Nah, ini juga nih, bahwa kemudian building itu yang living itu harus dengan integritas pada akhirnya, ya kan? Kita tahu dong bahwa kita punya visi itu, pengen sih oil ini hadir di setiap rumah yuk. Di rumah kamu udah ada belum? Udah banyak. Rumahku juga ada. Teman-teman punya banyak nggak? Dan pastinya bukan cuma untuk dipajang ya Bapak ya, digunakan. Karena kan tagline ini use it, kemudian love it and share it. Jadi kalau cuma dipajang, nggak tahu nanti, nggak cinta karena tadi nggak menggunakan,
akan susah untuk men-share nantinya, Papi ya. Nah, kan gitu. Jadi Emoh kapok katanya kalau daerah ya. Kadera ini orang Jawa ya. Emoh soalnya. Emoh itu Jawa ya, Bi? Gak mau. Enggak mau. Kapok Emoh. katanya. Kapok yang mana nih, Kak Dera? Kapok untuk tidak memiliki integritas mungkin maksudnya. Seperti itu. Nah itu ya berarti kan dengan kita akan menghadirkan orang di setiap rumah dan ini kita pengen semua orang melakukan itu. Berarti di Indonesia sendiri kita sudah punya ratusan ribu brand partner yang living. Semuanya pengen menghadirkan yang living di setiap rumah. Teman-temannya tujuannya baik kan. Nah, cuman kalau semuanya melakukan dengan caranya sendiri, pasti akan kacau nih dunia persilatan ya kan. Berarti itulah kita harus bermain di lapangan yang sama nih pada dirinya kita ya, Papi ya. Jadi lebih bukan secara via kita main di lapangan sama-sama satu lapangan sepak bola kita bareng-bareng main ya, kakak. Maksudnya kita punya seperti penggambaran kalau kita sedang bermain di lapangan yang sama. Benar. Ya. Jadi kayak kita main bola, kalau peraturan adalah kalau kata Kak Dera tadi kapok beli di warung berangkat alah. Pengalaman banget ya. Kasih tahu kita yang di mana ya, nanti kita biar nggak kesana juga ya. Jadi kayak gini, contohnya main bola kan misalnya gini peraturannya kan bola itu nggak boleh kena tangan. Kalau kena tangan itu namanya hands. Kalau nggak kalau dia nendang keluar dari garis itu out. Nah terus salah satu tim tidak mau melihat peraturan itu, biarin aja. Jadi dia pakai tangan. Dia pakai tangan bawa pakai kaki gitu ya. Udah keluar juga balikin aja lagi. Berantem nggak kira-kira sih? Langsung kartu merah nggak sih bisa wasitnya? Oh ditabok wasitnya. Jadi dia benar-benar tidak fair di part ini maksud dari lapangan yang sama. Kalau memang nggak boleh kena tangan, ya semuanya nggak boleh kena tangan. Jangan diam-diam nggak kena tangan deh biar bantu ngegolin gitu kan. Itu kayak terkikis tuh integritasnya kayaknya diam-diam begini. Kan dulu pernah juga tuh ya Maradona dia punya tangan Tuhan karena disinyalir dikira dia pernah agak nonjok gitu sih nggak bolanya masuk. Tapi dianggap gol. Nah itulah si tangan Tuhan dan akhirnya ya begitu. Oke. Nah kan jadi kita tadi sudah ngomong integritas bahwa akhirnya di dalam mengembangkan jaringan pun harus pakai integritas, kita bermain di lapangan yang sama. Itulah kemudian kita masuk ke kebijakan dan prosedur di mana kita punya pedoman dan standar perilaku yang juga sudah kita atur sehingga untuk mencerminkan seberapa integritasnya kah kamu. Jadi kita beruntung loh Kak Yuni bahwa teman-teman beruntung loh di sini bahwa jadi jangan males ya kondak gitu ya karena kita ini salah satu yang memiliki kondak perusahaan direct selling karena beberapa tempat ada yang tidak punya, ada yang punya tapi tidak dijalankan dan akhirnya apa? Akhirnya menciptakan tim-tim yang tidak berintegritas, orang-orang di dalamnya di sana yang tidak berintegritas, semuanya bermain bebas dan akhirnya kesulitan sendiri ke depannya. Seperti konsekuensi yang ditanggung jadinya. Ada konsekuensi. Contoh konsekuensi. Nah ini Papi. Coba Kak Yuni, konsekuensinya kita mau cerita sedikit ya teman-teman. Kita nggak akan mereveal mereknya dan ini terjadinya adalah di luar negeri, di Amerika sih tepatnya. Jadi ini yang pertama nih Kak Yuni. Apa nih Kak Yuni? Better than coffee and doctors recommend taking it. Lebih baik dari kopi dan katanya dokter-dokter merekomendasikan untuk pakai gitu ya atau minum gitu ya. Ternyata apa hasilnya katanya? Karena ini menjadi informasi yang menyesatkan gitu ya, karena menurut ini FDA ya, menurut FDA gitu ya, menyesatkan ternyata kenalah denda nih Papi. Fine dia ini ya harus membayar 4,3 juta dolar untuk penaltinya. $4 loh. $4 loh teman-teman. Gara-gara cuma ngomong begini doang nih. Ini dianggap satu kalimat ini Papi, hanya ini 4,3 juta dolar itu dianggap overclaim. Ini sangat mahal ya itu. Mahal banget. Ini lebih mahal kayak kita lanjut lagi ya Papi, kayak ada lebih mahal kayak. Ada lagi nih Kak Yuni. Nah ini apa nih? Mungkin teman-teman yang pernah dulu sering lihat TV luar gitu ya. Drink it help reduce the risk of medical issues such as heart disease, prostate cancer, etc. Keren banget nih pasti minumannya. Ini drinking kan berarti minumannya. Minuman. Ya, ini sebenarnya gambar-gambar di sini nih clue mereknya sih. Ini gambar hati, itu berarti apa gitu ya teman-teman silakan cari sendiri. Dan akhirnya dinyatakan bahwa ini nggak didukung sama riset loh.
lo ngomong begini dasarnya apa gitu katanya. Apalagi kalau sudah ngomong tentang suatu penyakit ya Pak Suatu Bidani, penyakit, ini heart cancer, iya, ISIS, hati, ngeri banget. Nah, jantung. ini lagi nih, ini gam ya, permen karet ya, katanya Permen dia karet. dari Magnolia bark ekstrak yang katanya mampu membunuh kuman-kuman dan penyebab bau mulut. Dan ternyata, lo nggak Menurutnya bener lo, tidak, gitu kreditnya kan? tidak ditemukan. Tidak ditemukan lo dari mana ngomong begitu? Dasarnya apa? Ya udah deh, kamu saya denda 7 juta dolar. Wow kan? Nah ini mungkin teman-teman ini ada nih di Indonesia sebenarnya. Tapi bukan merek yang ini, bukan bagian yang ini kayaknya. Iya, yang ini dia ada yogurt. Yogurtnya katanya bisa ngapain tuh? Katanya, untuk imun sistem sama untuk pencernaan lebih nyaman deh, enak. Walaupun yang kita tahu emang seperti itu, ya. Karena ada bakteri baik ya Ada katanya. yang baik katanya, cuman apakah sesuai dengan katanya sih ini benar-benar tidak terbukti. Tidak ada buktiannya. Berarti denda 45 juta dolar. Ini udah aja Pi, 45 juta dolar loh kakak-kakak. Ini bukan rupiah ya kakak-kakak, udah pakai dolar ya gitu bayarnya. Harus jual berapa yogurt ya bisa ngebagiin. Nah ini pasti kamu suka nih. Apa? Sepatu. Nah sepatunya ini bilang ini nih katanya. Sepatu ini bisa lo nurunin berat badan. Saya perlu nih kayaknya Pak Pi. Aku pun perlu. Kalau baca kakak juga punya yang apa dari kita ya. Kalau baca promosi ini pasti pengen beli nggak sih sepatunya? Pengen dong. Pengen dong kan. Tapi apakah pasti ini gitu nah, ya? itu dia katanya gini. Sepatu kamu salah. Kamu nggak benar nih, sehingga kamu harus denda 40 juta dolar. Nah, ngeri kan? Nah ini yang paling gede nih. Dia bilang bisa apa gitu? Kalau ini klaimnya adalah bisa ya clean diesel gitu ya. Maksudnya tes emisinya tuh bagus gitu ya. Ternyata Pak hasilnya tidak terbukti. Terbukti karena kan memang waktu itu memang lagi efek rumah kaca lagi kenceng gitu ya, sehingga mobil tuh berlomba mengatakan bahwa gua punya paling bersih loh, emisi gua paling bagus loh, gua clean diesel loh gitu kan. Tapi ternyata tidak, dan dia kena paling gede karena ini impactnya besar sekali ya ke lingkungan, dan orang percaya dan banyak sekali terjual mobil ini, sehingga akhirnya dia kena denda paling besar 15 miliar juta dolar. Dolar. Yes, itu kena ke company-nya. Berapa banyak mobil? Berapa banyak, dan inilah akhirnya teman-teman, ini yang akhirnya menjadi titik balik kita semua, karena Young Living 2014 pernah dapat surat peringatan dari FDA. FDA itu yang mendenda orang-orang tadi ya. Karena brand partner kita dan katanya Young Living juga ada sih bilang bahwa produk kita itu bisa menyembuhkan Ebola virus, waktu itu zamannya Ebola virus. Oke. Ya kan? 14 ya. Dan ternyata dibilangin sama FDA, lo salah, lo nggak bisa lo obatnya begini. Emang lo punya penelitian sejauh itu dan sebagainya. Bagusnya kita cuma sampai surat peringatan karena kita cepat segera menurunkan dan kolaborasi dengan brand partner, dan kemudian brand partner juga menurunkan dan menjadi bersih, sehingga kita tidak lanjut sampai kena denda. Dendanya ya. Ya kan? Itulah kenapa sih kita berdua nih, atau dulu zamannya Bu Debi, kalau teman-teman ngomongin COVID itu benar-benar harus kita minta di take down, karena memang simply karena memang itu menjadi overclaim dan dianggap bisa menjadi salah, dan kemungkinan apakah denda-denda itu bisa dikenakan ke kita juga. Iya. Karena tidak sesuai dengan izin edar yang telah Bu Debi cari dokternya kita ya, pemerintah ya. Yes. Dan setelah itu timbullah surat dari Gary Young. Ya. Ini foundernya Young Living, ini beliau. Suratnya panjang banget gitu ya. Yang kakak mau screenshot ya silahkan, mungkin di tapi panjang banget di bulan yang sudah join dengan Young Living 2015 mungkin sudah pernah dapat suratnya juga. Tapi kita akan kasih poin-poin pentingnya aja kali Pak. Benar. Jadi important note-nya itu katanya gini, ke bawah kita setiap hari aja kita pasti ada penambahan dari partner baru kan. Benar. Berarti ada orang baru yang perlu diedukasi mengenai pentingnya conduct and compliance kita gitu kan. Dan risiko ketika kita melakukan klaim produk
Yes. Jangan sampai overclaim karena memang pengaruhnya besar sekali. Katakan tidak ada FDA atau badan yang akan nangkepin kalau kita overclaim, tapi kita sudah tidak jujur kepada customer yang mau membeli. Katakan teman-teman merasakan itu benar adanya, mungkin tidak sebaiknya dibikin menjadi sebenarnya apa ini? Sebagai kosmetik. Sebagai kosmetik, ya kan? Kalau kosmetik kok lo nyembuhin penyakit kan gitu, ya. Ya, Berarti kita belajar ya, Tip. belajar banget dan kita akhirnya bukan si conduct and compliance ini dia nih tujuannya apa gitu ya, berarti ya. Ya kan, jadi tujuannya apa tuh kayak ini? Tadi yang pertama menetapkan standar perilaku bisnis Papi dan juga melindungi bisnisnya Living tentunya ya, dan membantu juga mengembangkan bisnisnya kakak sekalian juga. Gitu ya. Karena kan kita salah satu menjaga keharmonisan antar brand partner. Jadi jangan saling bertentangan. Nah, betul tuh keharmonisan, karena kalau misalnya gini, kita nggak ada aturan mainnya nih di lapangan itu, akhirnya kan jadi tidak harmonis. Menurut saya boleh kok begini, menurut saya nggak boleh, curang namanya, menurut saya. Nah, karena nggak ada satu garis yang sama, tapi sebagai istilahnya tolak ukurnya gitu ya. Dan conduct and compliance ini adalah tolak ukurnya, ya kan? Nah, ini dia. Jadi ketentuan dari mana sih? Apakah kamu yang bikin ya, Yud? Ngada-ngada ya? Saya kan baru Papi. Jadi memang berasal dari regulator yang kayak tadi ya, misalnya kayak tadi overclaim itu salah satu peraturan yang kemudian kita buatkan karena kita melihat di lapangan sana regulator suatu negara ini kemudian kebetulan di Amerika dan tentu juga melihat negara di Indonesia, di market ya. Dari BPOM, dari APRI, dari Kemendak gitu ya, ke perdagangan itu ya, pemerintah. Ada hal-hal yang kemudian kita lihat, oh berarti kita nggak boleh ya begini, nggak boleh begini. Itulah yang kemudian kita rangkum menjadi si kebijakan dan prosedur tersebut. Jadi kita nggak mengada-ngada. Terus pasti ini akan membantu memproteksi teman-teman sekalian di lapangan sana gitu kan. Karena kemudian kita kita pernah loh ada teman kita yang kemudian pernah didatangi oleh Kemendak ketika lagi pameran, dia kayak bikin suatu bazar gitu. Terus yang Kemendak ini foto dan kemudian dia ditawari dan dia melapor ke kita. Jadi yang kena kita sebagai company, kok lo bisa ada yang bikin bazar dan dia menjual secara retail. Sementara kan kamu ini adalah direct selling yang tidak boleh menjual retail. Jadi hal-hal tersebutlah mengapa kita ada, karena pengen memproteksi biar teman-teman tidak kena hal-hal seperti itu. Dan juga ya kita sebagai company juga gitu ya. Betul banget. Terus ini Kak Yuni. Oke. Kemudian ini mengenai pelanggaran atau setiap pelanggaran yang kita lakukan itu punya konsekuensinya sendiri teman-teman. Betul. Dan resikonya juga buat teman-teman sebagai brand partner dan juga bisa imbasnya ke kita sebagai perusahaan gitu ya, yang Living sebagai perusahaan. Itu yang kita mau jaga dari sini ya. Nah ini apa nih? Kemudian yang ini, berarti Papi setiap brand partner itu punya peran ternyata Papi dalam conduct dan compliance-nya yang Living. Yes, betul banget. Jadi kita harus saling respect atau saling menghargai satu sama lain. Benar, soalnya gini Kak Yuni, conduct and compliance itu kan cuma kita berdua nih ya kan di secara company-nya di yang di. Tapi kita merasa kita tidak sendirian karena ada kakak brand partner sebagai agent of. Benar. Karena kan kalau cuma kita berdua, mata kita hanya 4, dan kacamata 8. Itu zaman dulu banget sih bercandaan. Terus kita harus ngawasin ratusan ribu orang, mana yang salah ya, mana yang salah ya, mana yang harus kemudian kita bantu untuk kita kasih tahu ya, yang harus kita edukasi. Kan nggak mungkin. Jadi kita disinilah kita bilang bahwa sebenarnya teman-teman di sini ya, ambil lagi tadi secara integritas, mempunyai peran loh dalam conduct and compliance. Jadi kita melalui apa sih? Biasanya kita melalui edukasi ya, kayak siang ini kita sudah trainingnya. Kemudian kita juga akan informasikan melalui Instagramnya kita ya Papi ya, mengenai misalnya ada update yang kita
karena kita tagnya 11 kali, jadi kan istilahnya pembaruan informasi biar cepat juga diterima sama teman-teman, kita melalui Instagramnya kita, yaitu YLID_education, atau kita juga akan simpan setiap bukan training tapi istilahnya kebijakannya kita juga, maksudnya yang teman-teman yang belum sempat tadi nonton misalnya trainingnya, kemudian belum sempat cek di Instagramnya, bisa langsung cek juga langsung di virtual office-nya. Teman-teman mungkin cek setiap hari nantinya. Nanti di bagian contact corner, nanti bisa dicek di bagian mungkin brand partner, bagian brand partner gitu nantinya. Atau teman-teman bisa langsung juga nih, saya kurang paham tentang ini misalnya, bisa langsung email aja ke kita di conduct.id@jamliving.com, informasi membernya dan apa yang menjadi kendalanya kakak-kakak sekalian. Betul banget. Nah, itu ya edukasi kita beri. Nah, untuk itu kita harapkan dengan edukasi ini, pernah nggak sih teman-teman merasa kayak seperti si orang kertas yang biru itu, saya sendirian ya, kayaknya saya merasa bahwa dia salah loh, cuman kok nggak paham sih, itu juga salah, karena kok nggak paham sih. Terus saya akhirnya ada dua hal yang bisa terjadi. Apakah kita bisa ikut-ikutan, ya udahlah yang lain juga berbuat salah kok. Integritasnya di ini ya, tergoyahkan. Jual integritasnya demi, ya udah deh, gue juga berbuat salah aja, gitu kan? Karena kok dia dibiarin, bukan jadi dibiarin, tapi seperti tadi saya sama Kak Yuni cuma berdua, jadi kita ini butuh dibantuan teman-teman gitu ya untuk mengedukasi. Jadi pasti teman-teman akan lebih senang kalau misalnya mengedukasi, dan akhirnya nggak jadi sendirian, Dun. Banyak orang downline, crossline dari komunitas lain yang kemudian paham mengenai aturan-aturan di dalam yang living, ya kan? Sehingga kita mengharapkan memang dunia ini menjadi lebih biru dan indah karena semua orang bertanggung jawab dan ikut melindungi reputasi dan menjaga bisnisnya teman-teman. Yes, benar, Pak. Dengan memahami yang namanya conduct and compliance dan memajukan integritasnya. Jadi setiap kita, everyone, jadi setiap kita di sini punya responsibility ya Pak, ya punya tanggung jawab itu ya. Punya tanggung jawab itu. Oke. Nanti kasih gambar lopek-lopek gitu. Semangat Kak Dera. Kasih lopek-lopek. Nah, jadi kita pengennya teman-teman di sini adalah jadi bagian dari solusi, bukan masalah itu sendiri. Bukan jadi masalah. Jadi nih ya teman-teman ya, kalau kita seorang yang positif nih, seorang yang berintegrasi, kita tuh seharusnya lebih fokus terhadap solusi daripada fokus terhadap masalah. Cuman kebanyakan memang dari kita, mungkin saya sendiri, kita kadang-kadang suka lebih fokusnya lebih ke masalahnya gitu loh, bukannya ada masalah, gara-gara dia sih, gara-gara masalah ini nih, jadi gue nggak bisa naik rank nih, gara-gara masalah ini nih, kemarin OOS nih out of stock, jadi nggak bisa beli, padahal ini diincar sama semua orang, gara-gara ini nih. Akhirnya kita fokusnya hanya si masalah dan kita stuck di situ dan kita menjadikan kambing hitam si masalah untuk segala kesulitan yang terjadi pada diri kita. Tapi kalau kita fokus terhadap solusi, adalah barang yang stoknya habis, ada alternatifnya ada nih, dan itu banyak jumlahnya, misalnya bisa diambil gitu ya. Berarti gimana saatnya aku ambil nih alternatif, aku sebar ke informasi ke tim, lo tahu nggak sih, lo cari yang punya apa namanya esensial A atau esensial B, ini kan beda-beda sama kan, harga lebih murah dan kebetulan ada secara stok teman-teman. Yuk kita lihat, yuk kita beralih ke sini dulu. Karena yang ini kalau dapat kabar katanya sih kemungkinan sampai sebulan 2 bulan ke depan belum akan masuk karena kena kendala di ekspor impor misalnya atau pengiriman seperti itu. Jadi lebih enak kalau kita menjadi bagian daripada solusi daripada kemudian kita menjadi masalah dari membesar-besarkan masalah dan membuat tim kita juga panas jadinya, ya kan? Nah itu yang integritasnya ini dipertanyakan. Iya. Oke, jadi apa nih? Jadi integritas itu merupakan pendorong utama untuk membangun tadi ya Rufia, tadi reputasi. Kemudian untuk membangun dari reputasi yang sudah terbangun, ya tadi terciptalah namanya kepercayaan. Betul. Berarti harga percaya itu benar-benar mahal sih.
benar mahal, tapi sebenarnya balik ke diri kita. Kalau kita memang menanamkan integritas itu cukup kuat, itu menjadi murah karena udah menjadi harian yang kita lakukan. Berarti benar kan? Berarti dari awal harus dibangun. Benar, makanya kita kan Fondasi harus kuat. kita bergeser, kita berubah, tapi dengan integritas. Gitu. Nah, kemudian berarti apa nih? Dari sepanjang training dari awal tadi jam 12 ya, Pak ya, kita keliling-keliling ternyata aset yang paling berharga adalah integritas ya. Benar. Karena begitu integritas itu kita dapat, maka yang lain mengikuti. Yes. Mau itu ada income, mau itu ada downline, mau itu ada upline, mau apa itu akan terbentuk. Karena itu sebenarnya ada di dalam mindset kita. Ketika integritas itu dapat, kita dapat deh. Tadi kan integrity is essential dan irreplaceable. Berarti nggak tergantiin, Pak ya. Irreplaceable, irreplaceable. Essential sekali, Bapak. Nah, ini udah mendekati akhir. Jadi nih, teman-teman kalau sekarang merasa, aduh gue sendirian nih, gitu kan, gue harus mulai dari mana? Bingung Ayo deh. nih, gitu. Kalau mulai dari diri sendiri kalau mau ngomongin integritas ya, karena kita nggak bisa nyuruh orang lain, lu berintegritas, lu berintegritas. Yes. Kita sendiri aja, lu berintegritas. Sebelum menuju ke sini, 4 ini ke kita. Yes, kan? 4 ya, jadi kita begini sebenarnya. Ini katanya gini. Orang kita ngeliat ke sini semua, tapi Ya. ya. Gitu kan, jadi kita mulai dari diri sendiri, apa sih? Kita create habit. Bangun habit kita ya. Ya, habit kita Yang baik tentunya. Gitu kan, integritas itu mulai ditanamkan kembali, dikuatkan gitu. Dan akan menjadi role model bagi teman-teman kita, misalnya teman kita, atau mungkin ya bisa jadi untuk orang lain ya, cross teamnya kita bisa jadi gitu ya. Pasti teman-teman punya deh mungkin yang ngelihat ada orang brand partner yang leaving, bisa dia peringkatnya apapun, cuman teman-teman merasa gila dia orang ini berintegritas banget ya. Pasti ada deh kita bisa melihat ini orang kayaknya bisa jadi role model banget nih gitu kan. Karena akhirnya kalau sudah menjadi role model dan kita bisa create culture di dalam komunitas. Nah, kalau kita sudah bangun pelan-pelan, kita akhirnya duplicate apa hal yang positif tersebut, gitu kan. Jadi kita akan sudah mulai ngembangin sayap kemana-mana, dan pastinya kita start dari first entry. Maksudnya adalah ketika kita melakukan enroll, first entry dia masuk ke dalam komunitas kita, yang kita create di dalam mindsetnya adalah si integritas. Kita mulai, jadi kita kayak mulai start fresh, kayak tadi training kita jawab bilang bahwa kosongkan gelas, kata Kak Yuni, bahwa kita akan mulai lagi membentuk suatu hal yang baru, mulai dari orang-orang baru nih paling gampang di create integritasnya ya kan, baru kemudian harapannya juga yang sudah existing akan kemudian bisa mengikuti. Replikasi lagi. Jadi itu terus yang berulang sebenarnya Pak ya. Jadi dari yang seorang tadi mulai dari diri sendiri nih Pak ya, seperti yang ada di layar kakak-kakak sekalian, jadinya akan tadi karena ada start dari first entry, ya jadi makin banyak. Seperti namanya ya Kak Yuni ya. Tuh, ternyata Anda nggak sendiri, kan ya? Nggak sendiri loh, akhirnya tercipta semakin banyak, dan inilah hal-hal yang kemudian bisa kita mulai awali di tahun 2024 ini dengan ketika kita bergeser dengan integritas. Enroll. Dimulai dari saat kita enroll seseorang. Betul. Jadi brand partner barunya. Gitu. Setelah enroll kita akan menciptakan network. Kita juga harus semuanya integritas, organisasi kita pun jadi berintegritas. Akhirnya apa yang tadi disebut dengan ketika kita melakukan income claim, ketika kita melakukan advertising, produk NFR, produk lifestyle, itu semuanya berdasarkan dari integritas kita. Dari kita paham ada aturan-aturan yang menyertai semua kata-kata ini, dan kita dengan integritas yang kita punya, kita melakukannya dengan jujur, dengan benar, dengan sesuai dengan koridor yang ada. Suka sekali saya. Jadi komplit sebenarnya ya, kita kasih ini adalah sesuatu yang komplit. Jadi generalnya kita, nanti kita akan bahas, ulas lebih detail ya Pak, lebih istilahnya lebih dalam lagi satu persatu nantinya, tapi
titik mulanya adalah integritasnya dulu ya Bapak ya. Betul. Kita mau tanamkan ke setiap teman-teman di sini. Yes, sesuai dengan Ayuni bilang bahwa ini awal dari tahun 2024. Kenapa kemudian kita ngomongin integritas ini sih? Karena kita pengen teman-teman shift, berubah yuk ke arah yang lebih baik, tapi tentu dengan integritas. Karena tadi kata Ayuni bilang, kemudian kita bulan depan akan mulai mengulas satu-satu. Kita bulan depan akan membahas mengenai enroll dan peraturannya tentu biar teman-teman semakin berintegritas ketika enroll. Yes. Ya kan, judulnya kemungkinan apa? Let's rock and roll. Let's rock and roll. Tapi nanti kita Kita lihat jangan lagi. spoiler dulu, oke? Oh, Biar jangan teman-teman nanti penasaran dan ikut lagi join di training berikutnya ya. Yes, betul. Demikian dari kita. Iya, ini udah jam 1 lewat ya. Jam satu lewat. 9. Terima kasih loh yang masih bertahan loh kakak-kakak Terima sekalian. kasih ada Kak Tera, Kak